Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sampai di edisi 290. Pada edisi ini kita mau melihat bagaimana kul itu digunakan dalam kalimat-kalimat dalam Al-Quran. Jadi ini merupakan edisi Qurani. Jadi kita mau melihat aplikasi kul dalam Al-Quran. Kita hendak melihat empat penggal ayat. Al-Baqarah 106, Ali Imran 185, Al-An'am 112, dan Al-A'raf 34. Al-A'raf ini lengkap ya, dari awal sampai akhir. Kalau sisanya Al-An'am 112, Ali Imran 185, Al-Baqarah ini merupakan penggal ayat. Mari kita mulai dari Al-Baqarah 106. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ta'lam anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Kalau kita identifikasi jenis-jenis kata yang ada dalam penggal ayat ini adalah A itu harful istifham. Jadi A itu merupakan harful istifham atau kata tanya yang artinya apakah. Ini harful istifham yang bermakna apakah. Lam itu partikel jazm. Jadi ini minal jawazim, satu dari partikel jazm yang sudah kita pelajari. Kemudian ta'lam ini kata kerja berawalan ta, menunjukkan bahwa ini mudhari ya. Kata kerja itu mengandung kata ganti ya. Ta'lam itu berasal dari alima itu, coba kita lihat kosakata alima ini dia telah mengetahui. Ini fi'il madin, fi'il mudhari'nya ya'lamu. Coba lihat, ini huruf kedua akar kata itu berharakat kasrah, menunjukkan bahwa ini mudhari'nya mengacu pada varian A, ya kan? Varian A. Ya'lamu, mengetahui, ya. Engkau mengetahui. Ta'lamu itu engkau mengetahui, ya. Mungkin juga dia perempuan mengetahui. Tapi kalau kita lihat arti ayat, ta'lam ini engkau mengetahui. Ya, jadi apakah engkau tidak mengetahui? Ya. Perhatikan, lam itu partikel jazm, dia masuk ke fi'il mudhari, kemudian dia jazamkan fi'il mudhari itu. Makanya alam ta'lam, bukan alam ta'lamu atau alam ta'lama atau alam ta'lami, alam ta'lam. Ini ta'lam ini termasuk fi'il mudhari yang tidak disambungkan dengan apapun, atau al-af'alul arba'ah, ya kan? Jadi fi'il mudhari yang tidak disambungkan dengan apapun itu majzum atau jazam dengan sukun, alam ta'lam. Kemudian setelah itu ada anna juga harfun. Anna itu teman inna, ya. Jadi ini masuk ke jumlah ismiyah.
Kalau lam itu masuk ke fi'il mudhari. Kalau ini masuk ke jumlah ismiyah. Ya. Inna itu sebetulnya semakna dengan anna. Artinya sesungguhnya. Bedanya inna itu muncul di depan, sedangkan anna itu muncul di tengah kalimat, ya. Ini kan di tengah nih posisinya ini. Jadi sesungguhnya, atau anna itu bisa mengandung makna bahwa atau bahwasanya, ya, bahwa. Kemudian setelah anna itu isim, Allah itu isim. Dan isim setelah anna itu mansub. Makanya Allah. Kenapa Allah? Oleh karena posisinya itu setelah anna. Anna itu tansibul isma, ya kan? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Begitu ya? Anna itu. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Kita sudah mempelajari beberapa teman anna itu. Di antaranya inna itu, kemudian lakinna, anna, inna, lakinna, ya. Ada beberapa yang sudah kita pelajari. Kemudian isim setelah anna itu mansub. Makanya Allah itu berharakat akhir fathah. Dia dinamakan ismu anna, ya, ismu anna. Sebelumnya dia menjabat sebagai mubtada. Begitu masuk anna, dia berubah jabatan menjadi ismu anna. Kemudian ala ini harful jar, partikel jar atau preposition dalam bahasa Inggris. Harful jar, kata depan, ya. Kemudian setelah kata depan itu harus majrur, makanya kulli itu majrur. Jadi setelah kata depan itu majrur, ya. Kemudian kul, ini yang sudah kita pelajari. Jadi tema ini sebetulnya kul, ya. Kul. Jadi kul itu dimajrurkan oleh ala, karena ala itu harful jar. Kemudian kul ini merupakan rangkaian dengan kata benda setelahnya. Kata benda setelahnya itu syai. Syai itu sesuatu. Kata benda, ya, sesuatu. Jadi ini kul dengan syai ini merupakan rangkaian idhofiyun, ya kan? Rangkaian idhofiyun. Oleh karena itu harus dipenuhi syarat. Kul itu tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam, dan harakat akhir kul itu terbuka, bisa kullu, bisa kulla, bisa kulli, ya kan? Dan kul itu mudhaf. Kemudian syai'in itu mudhafun ilaih. Oleh karena itu syai'in itu harus majrur kan? Kemudian yang terakhir qadir. Nah, ini agak ini sedikit, ya, perlu perhatian. Qadir itu maha kuasa. Jadi dia sebetulnya kalau dilihat dari sudut bahasa itu kata sifat, maha kuasa. Maha kuasa. Jadi ini kata sifat. Kata sifat ini kalau menjelaskan syai'in, maka dia harus selaras dengan syai'in. Syai'in qadirin, ya. Kemudian dilihat dari sisi makna, sesuatu yang maha kuasa, agak kurang pas, ya. Jadi perlu perhatian ekstra ini untuk menentukan ini qadirun. Atau mengapa qadirun itu berharakat akhir dhammah? Kok bukan qadirin? Kok bukan qadiran? Nah, sekarang mari kita lihat asal kalimatnya. Sebetulnya Allahu ini pokok kalimatnya. Allahu ini sebagai mubtada. Ini sebagai mubtada. Allahu qadirun. Nah, ini sebetulnya kalimatnya. Allahu qadirun. Artinya apa? Allah itu maha kuasa. Jadi qadirun itu khabar.
Ya, qadirun itu khabar. Jadi mengapa qadirun? Oleh karena dia khabar dari Allah. Ya. Jadi Allah itu marfu karena dia mubtada. Allah itu mubtada, oleh karena itu dia marfu dengan dhammah. Qadirun khabar, oleh karena itu dia marfu dengan dhammah. Allahu qadirun. Kemudian di sini ada perasa jar majrur ala kulli syai'in. Ala kulli syai'in. Ala kulli syai'in. Apa artinya itu? Allah itu maha kuasa atas setiap sesuatu. Setiap dalam arti segala, ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini kul ini diikuti oleh kata benda tunggal, ya. Kata benda tunggal nakirah. Nakirah tidak beralif lam. Nah, dulu sudah kita pelajari bahwa apabila kul itu diikuti oleh kata benda nakirah, maka kul itu mengandung makna setiap. Ya, setiap dalam arti segala, ya. Ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu. Atas segala sesuatu, sama saja, ya. Kalau setiap sesuatu, kita melihat sesuatu itu secara individual, ya. Secara individual. Kalau ala kulli syai'in dimaknai semua. Kalau semua ini ini ya, beralif lam, kan gitu kan? Nah, ini setiap sesuatu dalam arti segenap, ya, segenap. Ingat dulu kita beri contoh, setiap rumah di gang ini memasang bendera. Itu mengandung makna bahwa semua rumah di gang ini memasang bendera. Tapi di sini mutakallim, pembicara, ingin mengarahkan mitra bicara untuk memperhatikan rumah secara individual. Secara individual. Jadi dia perhatikan, dibayangkan rumah satu ada benderanya. Dia perhatikan bayangkan rumah dua ada bendera. Dan sebagainya juga begitu. Ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu. Apa saja itu. Jadi ini bukan kita lihat secara kolektif, tapi kita lihat secara individual, ya. Jadi banyak sekali itu syai'in itu, ya. Jadi atas setiap syai'in itu, atas setiap sesuatu itu, Allah itu maha kuasa. Tidak ada satupun dari syai' itu yang luput dari kekuasaan Allah. Allahu qadirun ala kulli syai'in. Allah itu maha kuasa atas setiap sesuatu, dalam arti segala sesuatu. Kemudian ini ala kulli syai'in ini satu perasa yang diawali oleh harful jar. Perasa yang diawali oleh harful jar itu disebut perasa jar majrur. Majrurnya kalau kita lihat ini murakkab idhafiyun. Jadi murakkab idhafiyun. Ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Ini perasa jar majrur ala kulli syai'in itu bisa kita letakkan di antara mubtada dan khabar. Kalau begitu, kalimatnya menjadi Allahu ala kulli syai'in. Allahu ala kulli syai'in. Allahu ala kulli syai'in. Allahu ala kulli syai'in. Kemudian khabarnya itu paling ini ya, paling ujung, qadirun. Jadi kalimatnya menjadi Allahu ala kulli syai'in qadirun. Jadi ini mubtada, ini tetap khabar, walaupun dia dipindah ke mana saja, ke belakang, dia tetap khabar. Jadi kalimat ini berbicara mengenai apa? Berbicara mengenai Allah. Oleh karena itu, Allah itu berperan sebagai subjek atau mubtada. Ada apa dengan Allah? Oh, Allah itu maha kuasa. Jadi qadir itu menjelaskan Allah. Allah itu maha kuasa. Ya. Maha kuasa atas apa? Maha kuasa atas segala sesuatu.
Allahu ala kulli syai'in qadir. Jadi ala kulli syai'in ini mendapat perhatian ekstra, oleh karena itu dia didahulukan, ya, didahulukan daripada qadir. Jadi dia ditempatkan setelah subjek. Allah itu atas segala sesuatu maha kuasa. Jadi Allahu ala kulli syai'in qadir itu jumlah ismiyah yang sama maknanya dengan Allahu qadirun ala kulli syai'in, ya kan? Cuma ala kulli syai'in ini kita pindah, kita letakkan antara mubtada dan khabar. Kan sama maknanya itu. Kan begitu kan? Jadi Allahu ala kulli syai'in qadir. Jadi oleh karena ini jumlah ismiyah, maka anna itu bisa masuk. Anna ini bisa masuk. Jadi anna ini kan dan kawan-kawannya itu kan masuk di jumlah ismiyah. Dia bisa masuk di depan, ya. Anna. Tapi anna ini begitu masuk di depan mubtada itu berubah namanya menjadi apa? Ismu anna. Jabatannya sudah berubah. Ismu anna. Kemudian i'rabnya juga berubah. Kalau Allahu itu mubtada itu marfu, ya, mubtada itu marfu, maka setelah masuk anna, Allahu itu berubah menjadi ismu anna. Ismu anna itu mansub, ya, tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Kan itu kan tugas anna itu. Oleh karena itu ini berubah menjadi fathah. Annallaha ala kulli syai'in qadir. Ya sudah dapat ini. Kenapa annallaha ala kulli syai'in qadir? Itu ismu anna. Ismu anna. Khabar annanya mana? Khabar annanya itu ini. Ini. Khabar anna. Khabar anna itu tetap marfu, ya. Marfu. Kalau ini ala kulli syai'in itu sesuatu yang disisipkan saja di situ, ya. Jadi jabatan utama sebetulnya ismu annanya Allahu, khabar annanya itu qadirun, ya. Ini ala kulli syai'in sebetulnya bagian dari khabar anna. Kalau ala kulli syai'in itu belum kita pindah, jadi kalimatnya menjadi annallaha qadirun ala kulli syai', ya. Jadi ala kulli syai' itu merupakan bagian dari qadir, ya. Qadirun ala kulli syai'. Jadi dia menjelaskan qadir, ya. Kemudian jadi sebelum anna itu ada fi'il mudhari ta'lam. Ta'lam itu engkau mengetahui. Jadi engkau mengetahui bahwa Allah itu atas segala sesuatu berkuasa, atau engkau mengetahui bahwa Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian sebelum ta'lam ini, sebelum fi'il mudhari ini ada jazim, ada partikel jazm, ya, lam. Ya, lam, oleh karena itu ini harus majzum. Oleh karena ini merupakan salah satu dari asma'il arba'ah, maka dia itu majzum dengan sukun, ya. Lam ta'lam annallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi ini kalimat negatif. Engkau tidak mengetahui. Ini artinya tidak, ya. Lam itu mengandung makna tidak. Ini mengetahui, engkau tidak mengetahui bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian ini diubah ke dalam bentuk kalimat tanya iya atau tidak. Ditambahkan a di depan. Ya, a di depan.
Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Jadilah ayat ini. Ya, Al-Baqarah 106. Alam ta'lam, jadi ini kalimat tanya, yes or no question. Ini yes or no question, ya. Apakah engkau tidak mengetahui? Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah itu berkuasa atas segala sesuatu? Itu kalimat tanya. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah itu berkuasa atas segala sesuatu? Ya. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, dengan demikian kita tahu argumen di balik ini harokat huruf akhir ini. Kenapa kenapa dhammah? Oleh karena dia khabar. Khabar itu marfu. Marfu dengan dhammah, ya. Kenapa dia marfu dengan dhammah? Oleh karena qadir itu isim mufrad, ya. Isim mufrad. Kemudian kenapa Allah itu Allah? Oleh karena didahului oleh anna. Ya, anna itu tansibul isma, dia menasabkan isim, menasabkan mubtada, wa tarfa'ul khabar, tapi khabar itu dia biarkan marfu. Kemudian ala, ini harful jar. Kenapa kulli? Kenapa bukan kullu? Oleh karena dia didahului oleh harful jar. Kenapa syai'in? Oleh karena ini mudhaf, ini apa? Murakkab idhafiyun, frasa idhafiyun. Ini mudhaf, ini mudhafun ilaih harus majrur. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Jadi seorang ayah mungkin berkata kepada anaknya, apakah engkau bukan anakmu? Ini dia. Apakah engkau bukan? Alam, apakah bukan? Apakah engkau bukan anakku? Ya. Jadi apakah engkau tahu? Apakah engkau tidak tahu bahwa kau itu anakku? Itu sebetulnya makna kamu pasti tahu bahwa engkau itu anakku. Apakah engkau tidak tahu bahwa saya bapakmu? Itu mengandung makna engkau pasti tahu bahwa saya bapakmu. Ini pun begitu. Jadi apakah engkau tidak tahu bahwa Allah itu berkuasa atas segala sesuatu? Engkau pasti tahu itu, bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Itu Al-Baqarah 106. Kemudian nomor 2. Ya, nomor 2 itu Ali Imran 185. 185 atau 85? 185. Ini memang sengaja tidak kita beri terjemahan, ya. Oleh karena sudah kita kasih dia, coba lihat sendiri terjemahannya dalam Al-Quran. Ini tadi, apakah engkau tidak tahu, apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya Allah berkuasa atas segala sesuatu? Kamu pasti tahu itu. Kamu pasti tahu bahwa Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Oke, sekarang nomor 2. Nomor 2 ini penggal ayat Ali Imran, ya. Penggal ayat ini terdiri dari 4 kata. Kul itu isim, ya. Kul itu isim. Mengapa isim? Oleh karena harokat huruf akhirnya bisa berubah-ubah. Kullu, kulla, kulli, ya. Kemudian kullu nafsin ini merupakan frasa dengan kombinasi kul dengan kata benda. Nafs itu kata benda. Nafs itu jiwa, ya. Nafs itu jiwa. Jadi kullu nafsin ini mudhafun ilaih. Ya, mudhaf itu tidak pernah harfun, tidak pernah kata kerja, ya. Mudhaf itu pasti isim, berarti kul itu isim, ya. Kul itu isim. Nanti akan kita pelajari bahwa apabila kata bendanya ini dihilangkan, maka kul itu harus bertanwin.
Jadi kullun dha'iqatul maut, segalanya dha'iqatul maut. Kemudian ini nafs itu jiwa ya, nafs itu jiwa. Kemudian dha'iqah. Nah, ini yang perlu kita ini sedikit. Dha'iqah itu berasal dari kata dhaqa. 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 Itu sama dengan qala. Qala. Ya. Kemudian fil mudhari'nya yadhuqu. 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 Nah, ini yaqulu. Ya, ini yaqulu. Yaqulu. Dhaqa itu merasa, taste kalau dalam bahasa Inggris, merasa. Jadi dia laki-laki telah merasa, dia laki-laki sedang atau akan merasa. Ini dia laki-laki telah berkata, yaqulu, dia laki-laki sedang atau akan berkata. Ini secara ini sebetulnya belum kita pelajari kata kerja yang begini ini. Kata kerja yang huruf tengahnya itu huruf illat. Ini dhaqa itu asalnya dhawaqa. Sebagaimana qala itu asalnya qawala, ya. Nah, insyaallah nanti kita akan ini ke sini, ya. Dhaqa yadhuqu, merasakan. Nah, kalau dia laki-laki sedang atau akan merasakan, yadhuqu. Kalau dia laki-laki telah merasakan, dhaqa fil madin, ya. Kalau orang yang merasakan, nah, kita juga belum ini ke situ. Isim fa'il itu dha'iq. Dha'iqun. Ini isim fa'il ini. Dha'iqun. Jadi orang yang merasakan. Nah, kalau orang yang berkata dengan demikian qailun. Qailun. Ya, qailun. Orang yang merasakan. Dha'iqun. Ini orang yang merasakan atau merasakan, ya. Kemudian maut itu nanti insyaallah kita akan ini ke sini yang begini ini. Mata itu dia laki-laki telah meninggal atau mati. Jadi ini he died, ya, he died. Fil mudhari'nya yamutu. Yamutu, iya kan? Yamutu. Kemudian kematian, nanti kematian ada lagi, itu beda dengan ininya. Kematian itu mautun. Mautun. Jadi kalau kata sifatnya itu mayyitun. Ya, mayyitun. Ini pokok bahasan sharaf ini. Insyaallah nanti akan kita memasuki ke wilayah yang begini ini. Mayyitun. Mayyitun itu kata sifat, ya. Sebagaimana dha'iqun itu kata sifat. Kemudian mautun itu kematian, ya, kematian. Jadi dha'iqah itu kata sifat, ya. Ini kata sifat atau kata benda. Ya, kata benda ini. Kata benda. Jadi orang yang merasakan atau pihak yang merasakan. Kemudian ini kematian, ini kata benda juga. Jadi ini kata benda satu, kata benda dua, ya. Kata benda satu, kata benda dua. Ini pun sebetulnya kullu nafsin ini kata benda satu, kata benda dua. Kata benda dua. Jadi kullu nafsin itu merupakan perasa idhafiyun, dha'iqatul mauti juga perasa idhafiyun. Kemudian kalau kita buat garis begini, ini garis pemisah antara mubtada dan khabar. Jadi di sebelah kanan di sebelah kanan garis merah itu mubtada, kemudian di sebelah kirinya itu khabar. Jadi yang menjadi pokok pembicaraan dari kalimat ini kullu nafsin dha'iqatul maut itu kul semua.
Kemudian kalau ditanya semua apa? Semua jiwa. Ada apa dengan semua jiwa? Ini khabar. Dha'iqatul maut itu fiha yang merasakan kematian. Ya, fiha yang merasakan kematian. Jadi ini mubtada sebelah kanan ini ya, ini khabar. Mubtadanya mudhaf ilaih, khabarnya juga mudhafun ilaih. Ya. Sekarang kenapa muncul ini tamarbutah itu? Oleh karena dulu waktu kita mengidentifikasi kata benda dilihat dari sisi jenis kelamin, nafs itu perempuan, ya kan? Nafs itu perempuan. Nafs itu perempuan. Nafs itu kita pakai istilah dulu by convention, ya kan? By convention. By convention. Jadi berdasarkan konvensi perjanjian di antara ahli tata bahasa Arab, nafs itu perempuan. Ya. Nafs itu perempuan. Kalau misalnya madrasatun ini perempuan ya. Madrasatun ini perempuan. Perempuan by apa? By form. Menurut bentuk kan? Dulu itu. Jadi madrasah berdasarkan bentuk itu muannats, perempuan. Bentuknya apa? Ini tamarbutah. Oleh karena dia berakhir dengan tamarbutah. Kalau nafsun tidak by form tapi by convention. Menurut konvensi atau menurut perjanjian itu nafs itu perempuan. Lagi apa lagi yang begini? Ardun itu perempuan ya. Ardun itu perempuan. Syamsun matahari perempuan ya. Sama langit itu perempuan, itu semuanya by convention. Jadi nafs itu perempuan. Oleh karena ini perempuan, maka khabarnya itu juga perempuan. Dha'iqah, ya kan? Dha'iqah. Dha'iqatul maut. Itulah sebabnya mengapa dha'iqah ini itu bertanwin. Bertamarbutah. Jadi kalau kita terjemahkan secara harfiah, setiap jiwa itu merupakan fiha yang merasakan kematian. Atau kita terjemahkan secara sederhana, setiap jiwa merasakan mati, ya. Jadi setiap jiwa, berarti ini jiwa yang hidup ini. Jadi jiwa yang bernyawa, nafs yang bernyawa. Jadi setiap benda yang bernyawa itu, siapapun dia, itu akan merasakan kematian, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, hafal-hafalkan ini. Setiap jiwa dha'iqatul maut, ya. Dha'iqatul maut. Jadi kullu itu mudhaf, nafsin mudhafun ilaih. Dha'iqah itu mudhaf, ini pun mudhafun ilaih, ya. Kul itu di samping mudhaf, jabatan utamanya sebetulnya mubtada. Ini mubtada dan dia mudhaf, ya. Kemudian ini juga mubtada, ini khabar dan dia mudhaf. Masih ingat jabatan kata itu berpasangan, merupakan pasangan-pasangan, ya. Khabar ini berpasangan dengan mubtada. Mudhaf yang ini berpasangan dengan ini mudhafun ilaih, ya. Mudhaf yang ini berpasangan dengan mudhafun ilaih al-maut. Jadi perhatikan setiap mudhaf ilaih itu pasti majrur. Ini majrur. Nafsin majrur. Al-mauti majrur. Ya, dia berharakat akhir kasrah, ya, kasrah. Ini bertanwin oleh karena tidak beralif lam. Ini tidak bertanwin oleh karena beralif lam. Sekarang kita melangkah ke penggal ayat nomor 3. Ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Ja'alna itu fi'l madin. Ja'ala itu menjadikan, ya. Ja'ala itu menjadikan. Kemudian ini menjadikan fi'l madin untuk kami.
Ja'alna untuk dia laki-laki, ja'ala. Ja'ala, ja'ala, ya'alu untuk dia perempuan, ja'alat. Ja'alata, ja'alna. Nah pendek ya. Nah itu nun niswah. Kemudian untuk engkau, ja'alta, ja'altuba, ja'altum, ja'alti, ja'altuba, ja'altunna. Ja'altu, saya telah menjadikan, ja'alna, kami telah menjadikan. Jadi ja'alna itu ini kata kerja, ja'al itu kata kerja, nah itu subjek ya, atau fa'il. Ya, fa'il. Ja'alna, kami telah menjadikan, kami di sini Allah. Jadi di ayat ini Allah memanggil dirinya dengan kami. Untuk membesarkan namanya, atau barangkali ada pihak-pihak lain yang terlibat di sini ya, sehingga dia memanggil dirinya kami. Ja'alna, kami ya, menjadikan apa? Menjadikan, ini ja'al itu verb, ini subjek. Setelah subjek mungkin ada apa? Mungkin ada objek. Objek itu harus mansub. Kalau kita lihat setelah ja'alna itu bentuk yang masuk itu aduan. Nah, aduan ini. Berarti aduan itu objek. Ya. Aduan itu objek. Aduun itu musuh. Ini aduun itu musuh. Objek ya. Jadi ja'alna aduan. Kami telah menjadikan musuh likulli nabiyin, bagi setiap nabi. Likulli nabiyin itu prasa jar majrur yang terdiri dari harful jar, kemudian kul, kemudian nabiyin ya. Kenapa kulli? Oleh karena dia didahului oleh harful jar li. Jadi dia tidak bisa dibaca kullu atau kulla. Ya, mengapa dia tidak bertanwin? Oleh karena kul itu kan mudhaf kan? Kul itu tidak boleh bertanwin. Ini mudhaf. Mudhaf itu tidak boleh bertanwin. Nabiyin itu mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu harus majrur, ya. Jadi apa makna ja'alna likulli nabiyyin aduwan? Kami, kata Allah, telah menjadikan bagi setiap nabi musuh. Nah, kami telah menjadikan, apa yang kami jadikan? Yang kami jadikan itu musuh. Musuh bagi siapa? Bagi setiap nabi. Ya, jadi bukan oleh karena dia nabi dia tidak punya musuh. Yang punya banyak musuh itu nabi, ya. Nabi, ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Kami telah menjadikan apa? Menjadikan aduan. Kenapa ini aduan? Kok bukan aduun? Kok bukan adiin? Oleh karena dia ini yang dijadikan, dia ini objek. Objek itu mansub. Musuh untuk siapa? Musuh untuk setiap nabi. Setiap nabi. Jadi di sini pun kita diminta membayangkan setiap nabi. Setiap nabi. Kita bayangkan Nabi Ibrahim, dia punya musuh. Kita bayangkan Nabi Yunus, dia punya musuh. Nabi apa saja itu, Musa itu punya musuh. Jadi kul itu manakala diikutin oleh kata benda tunggal nakirah, dia mengandung makna setiap. Setiap itu sebetulnya bermakna semua. Jadi semua nabi punya musuh, ya kan? Kami jadikan musuh untuk semua nabi. Tapi di sini Allah itu meminta kita membayangkan nabi secara individual, satu persatu. Kemudian satu persatu dari mereka itu tidak ada satupun yang tidak punya musuh. Ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Ya, ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Jadi kalau ini itu jamak dari nabi itu anbiya, ya. Kalau ini jamak dia beralif lam, ya. Kan begitu kan?
apa yang kita pelajari itu. Jadi kalau kul itu diikuti oleh alif lam, dia mengandung makna semua. Ja'alna likullil anbiya'i, kami menjadikan bagi semua nabi itu musuh, aduan. Jadi nabi itu dipersepsi secara kolektif, ya. Tapi kalau begini secara individual, kita membayangkan nabi itu satu persatu. Nabi yang namanya diabadikan dalam Al-Quran itu ada 25, ya. Coba ini kan itu, bayangkan satu persatu, pelajari sejarahnya. Tidak ada satupun di antara mereka itu yang tidak punya musuh. Jadi kita tidak diminta untuk mempersepsi nabi itu secara kolektif, semua nabi, tapi setiap nabi. Ya, setiap nabi ya sebetulnya sama dengan semua nabi, ya. Oke. Sekarang yang terakhir. Terakhir itu ini Al-A'raf berapa ini? 34, ya. Al-A'raf 34 ini utuh ini, ya. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Walikulli ummatin ajal. Anda tanda berhenti di sini. Ya, kita bisa berhenti di sini. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Ini tamarbutah, kalau kita berhenti, tamarbutah itu dibaca ha. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Apabila, maka apabila, maka harfun ini, ya. Idza, apabila. Jaa itu datang, kata kerja. Yang datang itu siapa? Ajaluhum, ajal mereka. Apa itu ajal? Ajal itu waktu kehancuran, waktu kebinasaan, waktu meninggal. Jadi waktu meninggal. Jadi kalau seorang itu meninggal berarti ajalnya sudah sampai. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila jaa itu datang, ya, ajal mereka itu datang. La, ini partikel negasi, tidak. Yastakhiruna itu mereka meminta diakhirkan. Jadi mereka tidak bisa, la yastakhiruna, mereka tidak dapat meminta diakhirkan satu saat pun. Wala yastaqdimun, dan mereka tidak bisa meminta dimajukan. Ini kalau ini meminta diakhirkan, jadi seharusnya pukul 1 diakhirkan menjadi pukul 2, gak bisa. Kalau ini dimajukan, seharusnya pukul 1 dia minta supaya meninggal pada pukul 12, gak bisa. Ya, itu maknanya. Nah, mari kita lihat. Walikulli ummatin ajal. Ummah ini umat, ya, generasi. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, dan bagi setiap generasi itu ada ajal, ada masa kehancuran, masa berakhir, ya. Jadi kalau kita lihat ini ini sebetulnya sini, ya, sebut, ya, nomor 4 ini, nomor 4. Coba lihat li plus A plus B. Coba perhatikan konstruk itu. Li plus A plus B. Dalam hal ini, li-nya di depan. Li. A-nya itu A-nya itu ini. Kombinasi kul dengan ummah. Ini A-nya. Ini A-nya. Li ini di depan, ya. Diikuti oleh A, kemudian ajal itu B. Itu kalimat apa itu yang begitu itu? Li A plus B, berdasarkan apa yang kita pelajari di edisi berapa. Ini kalimat A memiliki B, kan?
Jadi A memiliki B dalam bahasa Arab itu berstruktur li A plus B. Dan memiliki itu, mempunyai itu tidak ditunjukkan oleh kata kerja, tapi ditunjukkan oleh harful jar. Ya. Nah, jadi ini A mempunyai B. A itu apa? Kulli ummah. Setiap generasi, setiap umat. Setiap umat itu mempunyai apa? Mempunyai ajal. Jadi tidak ada umat itu yang lestari. Ya. Setiap umat itu punya ajal, punya waktu di mana dia itu hancur atau binasa. Ya. Coba lihat ini kul itu diikuti oleh kata benda tunggal. Ummah itu tunggal kan? Ummah itu tunggal walaupun dia bermakna banyak. Tunggal. Kemudian dia itu nakirah, bertanwin kan? Bertanwin. Kalau dia tunggal, dia itu bertanwin. Bertanwin, berarti kul ini mengandung makna setiap. Ya. Jadi setiap ummah itu mempunyai ajal. Walikulli ummatin ajal. Wa itu harful athab. Wa itu partikel sambung ya. Ini artinya dan. Dan setiap umat itu mempunyai ajal. Jadi perhatikan ini kulli ummatin ajal itu kalimat A mempunyai B, atau dalam ini kita katakan li A plus B. Kemudian berikutnya maka, ini partikel sambung, maka idza apabila jaa ajaluhum, jaa itu kata kerja. Jaa itu kata kerja. Kemudian ajaluhum ini subjek. Ya, jaa itu subjek. Ajaluhum itu subjek. Kalau kita lihat subjeknya terdiri dari dua kata. Kata ajal itu kata benda ya. Kemudian diikuti oleh kata ganti. Jadi kombinasi kata benda plus kata ganti. Itu merupakan rangkaian apa itu? Rangkaian idhofiyun. Rangkaian idhofiyun itu kata benda plus kata benda atau kata benda plus kata ganti. Oleh karena kata ganti itu kata benda. Ya, hum itu siapa? Hum itu ummah ini. Ummah ini. Jadi ummah itu secara ini dia itu tunggal, tetapi secara makna dia itu banyak sebetulnya. Umat itu kan isinya banyak, ya banyak. Jadi ajal mereka itu apa? Mereka itu orang-orang yang ada di dalam generasi ini, dalam ummah ini. Ya, maka apabila ajal mereka tiba, datang, la yastakhiruna sa'ah. Itu fi'il mudhari, yastakhiruna fi'il mudhari. 4 ya. Yastakhiruna nanti akan kita pelajari ini, yastakhiruna pelan-pelan dulu ya. Nah, nanti begitu kita sampai ke sini insyaallah kita tidak begitu kaget. Yastakhiruna itu meminta diakhirkan. Meminta diakhirkan. Nah, ini mengacu pada pola yastaf'iluna. Istaf'ala fil madinya. Istaf'ala yastaf'ilu. Jadi untuk dia laki-lakinya ini yastakhiru. Kalau kita tasrif yastakhiru, yastakhirani, yastakhiruna. Nah, jadi ini murakkab thulathi mazid. Jadi thulathi mazid yang mengacu pada pola istaf'ala yastaf'alu itu mengandung makna meminta. Jadi meminta diakhirkan, meminta ditunda. Yastaghfiru meminta maaf ya, minta ampun. Yastaghfiru meminta ampun. Yastaqdimu, nah ini yastaqdimu minta. Yastaqdimu itu minta dimajukan.
Coba nanti bandingkan dengan terjemahan di Al-Quran. Yastaqdimu meminta dimajukan. Yastaqdimuna yastakhiruna. Jadi yastakhiruna itu untuk hum. Ini untuk hum. Jadi kalau kita tasrif, yastakhiru, yastakhirani, yastakhiruna. Ya, yastaqdimu, yastaqdimani, yastaqdimuna. Jadi kalau yastakhiruna, humnya mana? Ini waw jamaah ini. Mereka minta diakhirkan. Mereka itu siapa? Mereka itu ummah ini. Ummah ini isinya banyak ini. Jadi umat itu isinya banyak orang ya. Sa'atan satu saat. Jadi apabila ajal mereka datang, la yastakhiruna, mereka tidak, dalam arti mereka tidak dapat meminta diakhirkan satu saat pun. Wala yastaqdimun, dan mereka juga tidak bisa meminta dimajukan. Ya. Jadi kalau Allah sudah menetapkan meninggal pada hari sekian, jam sekian, ya sudah, tak bisa dimajukan lagi dan tidak bisa diakhirkan. Itu arti dari walikulli ummatin ajal. Jadi dan bagi setiap umat itu ada ajal, atau umat itu setiap umat mempunyai ajal, mempunyai waktu kehancuran. Ya. Waktu kehancuran, nah, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan apabila waktu kehancuran mereka, ajaluhum, datang, tiba, la yastakhiruna sa'ah, mereka tidak bisa meminta diakhirkan satu saat pun. Wala yastaqdimun, dan mereka tidak bisa meminta dimajukan. Istaqdama yastaqdim. Jadi coba dihafal-hafalkan ini. Yastakhiruna itu berasal dari yastakhiru. Yastakhiru itu kalau kita tasrif secara lengkap, yastakhiru, yastakhirani, yastakhiruna. Masuk wilayah hiya, tastakhiru, tastakhirani, yastakhirna. Baru kita masuk wilayah anta. Tastakhiru, tastakhirani, tastakhiruna. Anti tastakhirina, tastakhirani, tastakhirna. Astakhiru, nastakhiru. Astakhiru itu apa artinya? Saya minta diakhirkan. Saya minta diakhirkan. Kalau nastakhiru, kami atau kita minta diakhirkan. Kalau yastakhiruna, yang minta diakhirkan itu siapa? Oh ini, jamaah. Jamaah itu hum. Hum itu siapa? Hum itu ummah ini. Isi dari ummah itu. Kalau ummah itu tunggal, coba lihat, ummah itu tunggal, tapi isinya itu banyak. Jadi isinya itu orang ya, orang-orang itu banyak. Ya, itulah empat penggal ayat. Satu di antaranya lengkap ini Al-A'raf 34. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ya, sudah kita inikan. Kemudian edisi berikutnya juga masih edisi Qur'ani ya, masih edisi Qur'ani. Edisi Qur'ani kita ini lama nggak keluar ini, ini baru keluar. Nanti setelah ini pun edisi Qur'ani. Coba kita lihat dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Apakah engkau tidak mengetahui? Apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya Allah berkuasa atas segala sesuatu? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafs, jadi setiap jiwa, dha'iqatul maut, merasakan kematian.
Ja'alna likulli nabiyyin aduwa. Ja'alna likulli nabiyyin aduwa. Kami, kata Allah, menjadikan bagi setiap nabi. Apa yang kami jadikan bagi setiap nabi? Aduwan, itu musuh. Jadi kami menjadikan musuh bagi setiap nabi. Jadi jangan dikira nabi itu tidak punya musuh. Nabi itu yang paling banyak musuhnya. Yang terakhir, wa kulli ummatin ajal. Jadi setiap umat itu mempunyai ajal. Ajal itu masa kehancuran. Ya. Fa idza jaa ajaluhum, maka idza, apabila ajal mereka, masa kehancuran mereka, jaa, tiba, telah tiba, la yastakhiruna sa'ah, mereka, wow, ini tidak bisa meminta diakhirkan walau satu saat pun, nggak bisa ditunda satu saat pun. Wala yastaqdimun, dan mereka juga tidak bisa minta dimajukan. Oke, saya kira cukup sekian. Tetap semangat, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.